Salam, kembali kita berjumpa malam ini melalui renungan dan lagu pujian yang kami akan sampaikan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana kami dalam keadaan sehat dan panjang umur. Ya Tuhan, malam ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar setiap kami melangkah selalu memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu memohon ya Tuhan, agar Tuhanlah yang menyertai saya dalam menyampaikan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pastu hamion Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maaf Tuhan, haba orang las niroha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli, pasu hamion Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Saudara yang terkasih, yang menjadi renungan untuk kita malam ini saya ambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan untuk dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan.
sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, Daniel adalah salah seorang dari orang Yahudi yang dibawa dalam pembuangan ke Babel. Dalam kitab Daniel, kita mendapati sosok Daniel yang setia kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di negeri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Daniel kepada Tuhan membuatnya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memakainya menjadi seorang yang menyatakan kebesaran nama Tuhan di antara bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Melalui Daniel, Tuhan menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa walaupun orang Yahudi dibawa kepada pembuangan, bukan artinya Tuhan mereka dikalahkan, tetapi adalah hukuman atas dosa umatnya. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai Daniel di setiap krisis yang dihadapinya. Bahkan melalui pergumulan yang dilalui, Tuhan menyatakan kemahakuasanya di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kesetiaannya, Daniel diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi dalam kerajaan bangsa yang tidak percaya, sehingga membuat orang di sekitarnya cemburu karena Daniel dipromosikan menempati posisi yang lebih tinggi. Dengan kedudukan Daniel, orang-orang di sekitarnya berusaha mencari kesalahannya untuk menjatuhkan Daniel melalui isu agama dengan membuat suatu undang-undang bahwa setiap orang di negeri itu tidak boleh menyembah dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka akan dihukum. Hal ini tidak membuat Daniel menjadi takut, namun dia seperti biasanya tetap setia kepada Tuhan untuk berdoa 3 kali sehari untuk memuji Tuhan. Dan terbukti Tuhan menyertai Daniel untuk selamat dari penghukuman itu. Dan melalui kejadian itu, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang terkasih, dari kisah Daniel ini, kita dapat belajar banyak dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Bahwa sekalipun kita bekerja dan berkarir di antara orang-orang yang tidak seiman, bukan artinya kita menjadi takut untuk menyatakan iman kita sebagai pengikut Yesus. Tetapi kita harus percaya bahwa sama seperti Daniel, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita akan mendapatkan konsekuensi, akan kehilangan jabatan, dan sulit untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, itu adalah tantangan iman yang harus dapat kita kalahkan. Kita percaya bahwa Tuhanlah pengendali
dan yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Jika kita setia kepada Tuhan, tantangan yang kita hadapi itu bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Kemudian, kita juga belajar dari kisah hidup Daniel, supaya kita menjadi pekerja yang profesional oleh karena iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, karena itu malah kita bekerja untuk masyarakat yang bukan pun Kristen, sehingga kita bekerja jangan sembarangan dan mencari alasan-alasan. Tetapi kita mau sungguh-sungguh bekerja adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteranya adalah kesejahteraanmu. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, walaupun kita orang Kristen dianggap sebagai agama minoritas, sebagaimana yang kita ketahui, banyaknya kasus-kasus diskriminasi dan juga usaha-usaha untuk menghalang-halangi berdirinya gereja. Hal ini jangan membuat kita, umat Kristen, menjadi takut dan gentar atas iman kita kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Daniel untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai warga negara yang beriman, yang memperlihatkan sikap yang benar dan baik. Sekalipun kita mendapatkan banyak penolakan, tetapi kita harus tetap mengusahakan supaya dimanapun orang Kristen itu berada, tetap menjadi berkat bagi sekitarnya. Kita percaya di balik semua sikap intoleran yang kita hadapi, ada Tuhan yang menjadi pengendali sejarah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami sebagai orang yang beriman, agar kami selalu setia dan tidak takut akan apapun yang menggoyah iman kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.